Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Prima Elektronik menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Di video sebelumnya saya sudah membuat untuk mengerjakan soal PT Prima Elektronik sampai dengan menginput nama akun beserta saldo awalnya serta input untuk pilihan PPN-nya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menginput data supplier, customer, beserta persediaan pada PT Prima Elektronik. Di mana ini merupakan salah satu soal UKK akuntansi untuk tahun pelajaran 2015-2016. Oke, kita mulai untuk menginput daftar suppliernya. Sebelum kita mulai, kita buka dulu aplikasinya, lalu kita klik open. Kita buka dulu. Nah, ini adalah proses untuk membukanya. Oke, ini adalah tampilannya. Oke, kita buka di sini. Tampilannya kita buat bersebelahan seperti ini biar lebih mudah untuk memeriksanya. Oke, sudah. Ini yang sebelumnya kita sudah kerjakan, lalu yang ini juga di list test code. Ini dia PPN-nya. Oke. Sekarang kita lanjut menginput daftar suppliernya. Maka kita klik cut file. Lalu cut list. Kita buat new ya. Berarti tipenya adalah supplier. Kita mulai dari PT Galaxy Elektronik. Oke, lalu kita buat sekalian untuk buying detailnya untuk terminnya. Di sini ada terminnya 3/10 N30. Jadi kita menggunakan in given of day. Kita buat di sini 10, 30, dan 3. Ya, 3/10 N30. Oke, kita lanjut lagi buat baru untuk berikutnya PT Planet Elektronik. Diklik OK juga boleh, langsung new juga boleh. Jadi nggak masalah ya. Nanti bisa diedit apabila kalau kita mengalami kesalahan. Oke. Jadi kalau langsung new itu artinya lebih cepat mengerjakannya. Jadi ini dia. Kalau udah oke ini dia. Jadi kalau mau perbaiki yang sudah kita ketik, itu klik aja panahnya. Ya, oke. Kalau udah, ini udah bikin nama suppliernya. Sekarang kita input saldo awalnya. Nah, untuk input saldo awal, kita klik di Command Center. Di Setup, ya. Kita kliknya di Setup, Balance, dan Supplier Balance. Ini dia. Di sini sudah ada angka link payable account balance. Angkanya 257.400. Ini adalah akun link yang dari account payable yang udah kita input di saldo awal. Ini dia di account. Ini dia angkanya. Jadi kalau linknya kita salah, maka misalnya link account payable-nya ini 0, maka di sini tadi 0. Tapi kalau di sini ada angka, ada angkanya. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan link account yang bagian purchase account ini. Kalau udah, sekarang kita input ya saldo awalnya. Tadi kita input di sini. Tinggal klik add purchase. Oke, kita mulai. Boleh klik panah ini. Sama ya, diketik sama diklik sama aja. Oke. Sekarang kita masukkan untuk nomornya. Jangan lupa tanggalnya di sini ada 23 November 2015. Saldo awalnya yang total ini ya 85.800. Oke, ini NT saja. Oke, nanti kita bedakan kenapa NT PPN apa sih bedanya, nanti kita buat ya. Yang kedua juga NT dulu, nanti yang ketiga kita bikin PPN. Jadi bisa melihat apa sih bedanya kalau misalnya mau melihat perbedaannya. Ini 20.
Oke, lanjut PT Jaya. Ini F J tanggalnya 28. Apabila misalnya ada mau diperbaiki, bukan di sini ya memperbaikinya, nanti akan saya kasih lihat di mana letak untuk memperbaiki apabila ada data yang kita salah. Ini misalnya NT. Tadi kan udah ada VAT ya, kita coba. Nah, kalau ini sudah ada ucapan selamat seperti ini, artinya Anda sudah balance-nya, artinya ini sudah benar. Benarnya dari yang kita input saldo awal di daftar ini sudah sama dengan link account di account payable-nya. Ya, oke. Kalau mau memperbaikinya di sini letaknya, kita akan lihat di purchase bagian transaksi jurnal. Ini dia. Kalau ada kesalahan nih, ngeliatnya di sini, tinggal diklik aja panah ini. Jadi seperti itu aja cara memperbaikinya. Nah, ini misalnya tadi PE titik 1589. Jadi kalau mau memperbaiki itu mudah sekali ya. Tinggal klik panahnya di transaksi jurnal, bukan di opening balance ya, bukan di setup balance, supplier balance, tapi di transaksi jurnal, bagian purchase ataupun all sama aja. Oke, sekarang ini yang tidak bikin PPN seperti ini yang NT. Nah, ini yang ada PPN yang dibuatnya. Jadi sebenarnya kalau mau bikin PPN maupun NT, tampilannya sama account payable. Jadi nanti kalau misalnya ada PPN-nya, kalau pembelian ini kan PPN income. Ini kalau ada transaksi pembelian, ini kan saldo awal. Jadi akunnya sama. Jadi bikin NT pun di saldo awal nggak ada masalah seperti ini. Oke, kita lanjut untuk menginput customer lagi. Untuk membuat daftar customer ini langkahnya sama, ada di cut file ya, di cut list. Tinggal ditambah new aja. Card tipenya saja yang diganti customer. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal tulis namanya. Sekarang adalah Toko Karya Sejati. Sekalian ya terminnya kita isi in given di sini 10, 30, 2 dan 1. Ini large payment. Keterlambatannya 1% ini keterlambatan. Oke, kita buat lagi baru Toko Citra. Jadi kalau kita udah bikin termin, itu enaknya setiap ketemu nama Toko Citra, terminnya sudah otomatis terisi, tidak perlu lagi kita buat. Oke, Toko Indah. Toko Indah 03. Lalu Toko Persada. Yang terakhir adalah pelanggan tunai. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bikin nama customer-nya salah, tinggal diklik aja di sini. Ini dia nama customer, keseluruhan, ini supplier, ini adalah keseluruhannya. Ini yang udah diinput. Oke, kalau mau nginput ini sebetulnya kalau mau bikin nama customer suppliernya dulu juga bisa. Jadi kalau kali ini saya ngikutin sesuai dengan urutan soal ini ya. Jadi dari atas ini daftar supplier, lalu saldo hutangnya, sekarang data customernya, lalu daftar saldo piutangnya. Nah, kalau untuk daftar saldo piutangnya sama langkahnya ada di setup, lalu balance, dan customer balance. Kita add sales. Oke, kita mulai dari Karya Sejati. Ini kan terminnya otomatis terisi ya, 2/10 N30. Jangan lupa tanggalnya 26 November 2015. Oke, ini nomornya kita copy paste saja. Oke, saldonya kita ambil yang ujungnya ya, 94.600.000. Kita buat NT saja, lalu record.
Ini sama ya, seperti yang tadi. Kalau kita bisa input saldo awal piutang, hutang, maka saldo awal piutang juga bisa. Jadi kalau bisa supplier, maka customer bisa. Jadi langkahnya sama. Kalau ini adalah link yang dari akun account payable. Oke, kita lanjut. Sekarang toko Citra. Tanggalnya jangan lupa. Ini kita juga bikin F1127. Tanggal 30. Oke, angkanya 92.400. Oke, record. Toko Indah. Tanggalnya 23. Saldonya adalah yang ini, 118.800.000. Satu lagi, Toko Persada. Ini nomornya, tanggalnya jangan lupa ya, tanggal 25. Ngikutin yang ada di sini ya. Oke, totalnya 83.600. Oke, record. Nah, ini artinya sudah seimbang ya, sudah balance ya nih dia. Ini saldo awal account receivable dan ini adalah saldo awal untuk customer-nya. Sudah sama. Oke, kalau mau lihat yang udah kita input, apabila terjadi kesalahan, tinggal klik aja di transaksi jurnal. Ini dia. Ini yang udah kita input. Ya. Oke, kalau mau memperbaiki gampang ya, tinggal buka aja transaksi jurnal, lalu klik panahnya. Ya, bukan inputnya di setup balance, customer balance, bukan ya, tapi di sini di transaksi jurnal untuk memperbaiki data yang apabila kita salah input. Oke, kita lanjut lagi untuk berikutnya, yaitu membuat data persediaan. Karena tadi dari card file, sekarang kita pindah ke inventory ya, untuk bikin namanya dulu di item list. Oke, kita mulai ya, inputnya klik new saja. Nama barangnya ini nomornya, enter ya, di enter. Ini namanya AC 400 watt. Karena ini perusahaan dagang dicentang ketiga-tiganya. Oke, nah ini di sini di soal tidak disebutkan centangnya, tapi kita mencentang ketiga-tiganya. Yang pertama, I buy this item. Jadi membeli barangnya ke akun mana? Nah, cost of goods sold. I sell berarti menjualnya ke akun apa? Sales itu ke akun sales of merchandise. Kalau I inventory berarti persediaannya ditaruh di mana? Ya, akun persediaan yaitu merchandise inventory. Nah, ini adalah link untuk perusahaan dagang sesuai yang ada di sini. Jadi di sini di soal tidak disebutkan link-linknya, tapi kita yang menentukan. Tapi kan kita tahu, oh, I buy berarti saya membeli. Membeli itu akunnya adalah akun untuk membeli, yaitu cost of goods sold. Kalau menjual, I sell, berarti saya jual, akan masuk ke sales of merchandise. Inventory berarti persediaannya ke merchandise inventory. Oke, ini buying detailnya. Ini numbernya ini biarkan satu, bukan saldo awal ini yang 40 di sini. Ya, ini angkanya satu ya, bukan saldo awal. Saldo awal tidak di sini letaknya. Oke, ini kita buat aja di sini unit. Ya, ini kita buat PPN. Karena setiap transaksi yang ada di PT Prima Elektronik itu ada PPN-nya, maka kita sininya kita buat PPN, tax code-nya. Begitu juga dengan selling detailnya juga, ini juga unit. Jadi saldo awal nggak ditaruh di sini, ini biarkan angkanya satu untuk buying maupun selling. Ini biasanya ada yang lupa nih dibuat saldo awal, tidak di sini saldo awal. Ini cukup untuk membuat nama itemnya saja, nama barangnya saja. Oke, yang kedua PAC 05. Namanya ini dia AC. Nih, kalau kita langsung klik new, otomatis centangnya sama. Tapi kalau kita oke, masuk lagi, kita harus membuat pilihan lagi ya. Oke, ini juga sama, sudah terisi. Biarkan angkanya 1.
Oke, setelah nama barang ini kita buat, baru kita input saldo awalnya. Nah, saldo awalnya lewat count inventory. Sekarang PSC 05, yang ini 05, yang bawah ini 43. Kita ketik 43. Enter ke bawah, ini 40. Dibaca ininya ya, 40. Kalau udah, kliknya adalah adjust inventory. Nah, adjust inventory-nya ke akun mana? Ke inventory, merchandise inventory. Continue dan opening. Tanggalnya tanggal 30 November 2015. Oke, harganya baru kita masukin di sini. Harga untuk ini 3.600.000. Oke, pakai tab juga bisa ya. Oke, ini dia. Kita lihat. Ini adalah jurnalnya. Nih, totalnya 270.800. Kita cukup input unit cost. Tapi kalau waktu aja tadi nggak ada milih nama akunnya, persediaan, maka di sini kosong nomor akunnya. Ya, oke. Kalau udah record. Melihat, mengedit transaksi tadi bukan di sini ngedit yang udah kita input, tapi di transaksi jurnal. Ini dia. Jadi semua mengedit dari data customer, untuk saldo awalnya customer, supplier, persediaan di sini ngeditnya. Diklik panahnya. Demikian video kita kali ini membuat data customer, supplier, beserta persediaannya, serta menginput saldo awalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!